أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبي الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل القرآن وجعله موعظة وشفاعا وهدى ورحمة بالإيمان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل وما يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Berkuasa, yang Maha Memelihara, yang telah memberikan kepada kita satu nikmat yang berharga, nikmat yang akan membawa keselamatan kita di dunia dan nikmat yang akan menghantar manusia masuk dalam surga. Apakah nikmat ini yang mulia? Nikmat hidayah. Tidak ada lebih daripada nikmat yang ada di dunia ini, melainkan nikmat daripada nikmat hidayah. Karena hidayah yang mulia merupakan petunjuk datang daripada Allah. Sehingga tidak mulia Allah SWT mengutus seluruh para nabi yang turun ke dunia ini tidak mulia. Tidak ada seorang nabi pun yang tidak menjalankan usaha dakwah. Tidak ada nabi yang tidak mengenalkan manusia kepada Allah. Seluruh nabi mengenalkan manusia ini agar manusia kenal kepada Allah. Maka oleh sobat yang mulia, hidayah ini penting dalam kehidupan kita. Apabila ada hidayah, petunjuk ada dalam hati manusia, maka manusia ini akan menjadi orang yang beriman, bertakwa, beramal soleh. Tanpa adanya hidayah yang mulia, manusia ini akan jauh daripada Allah karena tidak kenal kepada Allah. Orang yang tidak kenal kepada Allah, maka dia akan kehilangan segala-galanya. Tapi orang yang kenal kepada Allah, dia akan dekat kepada Allah. Bukan hanya dekat kepada Allah, bahkan cinta kepada Allah. Kalau manusia sudah cinta kepada Allah, maka dia akan mudah menjalankan apa yang diperintahkan Allah, mudah meninggalkan apa yang dilarang Allah, bahkan dia akan memberikan apa yang diminta dari Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Allah SWT ciptakan alam semestanya yang mulia saling berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, ada kaya, ada miskin, ada tua, ada muda, ada laki-laki, ada wanita. Berpasang-pasangan. Maksudnya untuk apa yang mulia? Untuk saling mengenal. Lita'aruf. Supaya kamu juga berpasang-pasangan, tetapi bukan hanya untuk pasangan, sekedar untuk menjadi suami istri, tapi maksud Allah SWT agar membawa agama dalam kehidupannya. Karena hadirin mulia, Allah SWT ciptakan manusia yang hadirin mulia dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam. Tapi hadirin mulia, Nabi Adam alaihissalam ternyata dengan Allah ciptakan sendirian, tidak cukup hadirin mulia. Ternyata laki-laki ini tidak bisa hidup tanpa wanita. Allah. Jadi hadirin mulia, ternyata wanita ini adalah sebagai pasangan bagi suami. Karena hadirin mulia, sehebat apapun lelaki ini hadirin mulia dalam amal ibadah, dalam menjalankan perintah Allah SWT, dalam mentaati Allah, kalau tidak didampingi wanita, tidak sempurna amal ibadahnya. Makanya hadirin mulia, Allah SWT jadikan wanita ini, walaupun katanya lemah dibandingkan dengan tenaga lelaki, tapi ketahuilah bahwa agama ini bangkit disebabkan kaum wanita. Allah SWT ambil pengorbanan wanita ini untuk dijadikan asbab hidupnya di agama. Kalau kita lihat dari mulia sejarah ini, mungkin sejak zaman Nabi Adam terus sampai seluruh para nabi, terlebih-lebih kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Sehingga dari mulia Islam ini bangkit, Islam ini nampak wujudnya agama itu ketika di zaman Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Perjuangan Rasulullah tidak mulia ternyata didampingi oleh seorang wanita, seorang istri. Walaupun hadirin mulia, mungkin kita selalu baca, kita sering dengar orang yang pertama sekali menerima Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi ketahuilah bahwa orang yang pertama menerima Islam sebenarnya bukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang sebenarnya itulah wanita, itulah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Karena sebelum Rasulullah mendakwahkan kepada yang lainnya, tentulah dakwah kepada istrinya dulu. Tapi sejarah ini yang mulia bukan berarti meninggalkan kaum wanita, sehingga yang dikatakan orang pertama sekali menerima Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi yang sebenarnya adalah wanita. Itulah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Begitu juga pengorbanan yang mulia. Walaupun kita selalu dengar bahwa orang yang berkorban untuk agama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang telah menghabiskan hartanya. Tapi ketahuilah yang mulia bahwa orang yang telah menghabiskan hartanya habis-habisan itu adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Wanita aja. Ini wanita ini punya kelebihan luar biasa. Bahkan hadirin mulia, perjuangan Siti Khadijah hadirin mulia bukan hanya sekedar hartanya, bahkan rela dirinya untuk dijadikan sebagai jembatan. Demi apa hadirin mulia? Demi untuk perjuangan agama. Sehingga hadirin mulia,
wanita ini Allah letakkan di depan. Kenapa diletakkan di depan yang mulia? Dalam Al-Quran saja yang mulia, itu nggak ada surah Ar-Rijal, nggak ada. Yang ada surah An-Nisa, surah wanita. Ternyata wanita yang mulia. Ada apa di balik wanita yang mulia? Karena yang mulia, sekuat manapun lelaki buat dakwah yang mulia, kalau tanpa didampingi wanita yang mulia, ini lelaki ini walaupun namanya jos, itu lemah hadirin mulia. Tapi kalau sudah sang istri pendukung suaminya kuat dalam agama, biasanya suaminya ini semangatnya terus, nggak pernah turun hadirin mulia. Orang bilang jos katanya. Kenapa hadirin mulia? Ini ada dorongan dari istri. Sehingga hadirin mulia, banyak kelebihan yang Allah SWT sebutkan pada diri wanita ini. Bahkan hadirin mulia, kota saja Pak, nama kota di seluruh dunia itu dikatakan ibu kota. Nggak ada bapak kota, nggak ada. Ibu kota. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Nggak ada telapak kaki ayah, nggak ada. Telapak kaki ibu. Begitulah kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum wanita. Sehingga pernah hadirin mulia, seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti?" Rasulullah katakan kepada ibu. Kemudian kepada siapa lagi Rasulullah? Kepada ibu. Kemudian Rasulullah kepada siapa lagi? Kepada ibu. Kemudian Rasulullah kepada siapa lagi? Kepada ayah. Kepada ibumu sampai 3 kali aja mulia. Ada apa aja mulia? Ternyata aja mulia, pengorbanan kaum ibunya aja mulia jauh lebih besar dibandingkan perjuangan pengorbanan kaum lelaki aja. Karena apa tidak mulia? Kaum ibu ini menderita dalam menghadapi hidup. Di waktu hamil tidak mulia, itu beban. Kalau ibu-ibu tahu lah itu, bagaimana beratnya beban ketika sedang hamil. Begitu juga ketika melahirkan. Itu pengorbanan yang luar biasa tidak mulia. Taruhannya nyawa melahirkan anaknya. Kemudian yang mulia, setelah melahirkan, pengorbanannya untuk mengurus anak, memelihara anaknya yang mulia ketika kecil, itu mujahadah. Kadang-kadang tengah malam, nyenyaknya tidur, anak menangis. Kadang-kadang sedang enak makan, anak sedang nomor 2 pula lagi. Begitulah penderitaan saat ini. Sehingga yang mulia, Allah SWT berikan kemuliaan kepada kaum wanita. Wanitanya yang mulia untuk menjadi ahli surga jauh lebih mudah daripada kaum lelaki. Wanitanya yang mulia 5 saja syaratnya dia akan menjadi ahli surga. Yang pertama taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Karena itu merupakan syarat. Taat pada Allah, taat pada Rasulullah. Yang kedua yang mulia, taat pada suami. Kenapa tidak mulia? Karena Nabi SAW bersabda, redho Allah bergantung redho suami. Sebanyak mana ibadah yang kita kerjakan, atau sekuat mana kita dalam ibadah, tapi kalau nggak taat kepada suaminya, amal kita akan tertolak aja. Satu orang istri ketika mencemooh suami, kalau dia kata, "Cuy, dasar laki-laki," misalnya kata gitu yang mulia, itu maaf, malaikatnya yang mulia diutus Allah
untuk mengutuk wanita ini selama dia berjalan di bumi. Bumi ikut mengutuknya. Bumi ikut mengutuk. Tapi wanita yang solehah ini dia taat kepada suaminya, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada suami. Kemudian dapat menjaga sholat yang 5 waktu, puasa Ramadan. Kemudian dapat menjaga auratnya dengan sempurna. Mudah sekali. Cuma itu saja. Kalau ini ada dalam kehidupan kaum ibu, maka wanita ini layak dikatakan sebagai wanita solehah. Dan wanita solehah yang mulia nilainya lebih baik daripada 70 wanita. Betapa bersyukurnya bapak-bapak yang Allah SWT beri istri menjadi wanita solehah. Ini pemberian Allah. Istri ini pemberian Allah. Dan Allah SWT takdirkan laki-laki beriman, jodohnya itu memang wanita beriman. Itu sunatullah. Wanita beriman, jodohnya laki-laki beriman. Atau laki-laki beriman, jodohnya wanita beriman.